Sinon, on l'a fait le vendredi. Gue juga nemu beberapa komen dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut bahas Islam di Asia Tenggara lagi. Kemarin udah di Thailand, sekarang kita bahas di Vietnam. Ini di Vietnam nih ya agak-agak unik sih emang, ntar lu lihat sendirilah. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas sejarah dan perkembangan Islam di Vietnam di Learning by Googling. Islam pertama kali bisa sampai di Vietnam disebut berkat utusan muslim yang dikirim oleh Khalifah ketiga, Utsman bin Affan pada tahun 650-an. Terus di Vietnam itu dulu ada satu kerajaan besar namanya Kerajaan Champa. Penduduknya namanya etnis Cham. Nah, ada dokumen zaman dinasti Song di Cina yang nyebut kalau etnis Cham ini udah mulai membiasakan diri dengan Islam sejak sekitar abad ke-10 sampai 11. Kok catatannya malah di Cina? Karena pas lagi ada perebutan kekuasaan di Kerajaan Champa, banyak orang-orang dari etnis Cham ini yang kabur ke Cina. Mau nggak mau ya jadi kecatat di dokumen Cina dong, ini orang-orang Cham yang kabur ini. Nah, di catatan ini juga disebut kalau di daerah Phan Rang, Vietnam, daerahnya Kerajaan Champa, di situ tuh pertama kali ditemukan 2 nisan makam muslim. Dan di batu nisanan itu tertulis tahun 1039. Disebut kalau salah satu makam ini punya pedagang muslim bernama Abu Kamil. Nah, 2 makam inilah yang nunjukin kalau komunitas muslim kecil itu udah mulai kebentuk di Vietnam sejak abad ke-11. Hebat ya, semuanya tercatat loh. Selain itu, Islam di Vietnam juga masuk lewat Kekaisaran Mongol. Kok Mongol? Jadi dulu kan Mongol sempat nginvasi Vietnam. Dan ada beberapa jenderal Mongol yang ternyata muslim. Terus tentara Mongolnya sendiri juga ternyata banyak yang berasal dari daerah-daerah di Persia. Ya mau nggak mau abis itu ya jadi banyak sharing ilmu dong. Makanya walaupun penaklukannya singkat, tapi disebut kalau orang Mongol di Vietnam udah sempat menyebarkan ajaran Islam. Habis itu orang-orang Muslim Chan mulai megang posisi-posisi penting di pemerintahan di Kerajaan Champa. Sampai akhirnya sekitar abad 16-17, mayoritas etnis Cham itu adalah Muslim. Dan ini nggak cuma rakyat jelatanya, banyak anggota kerajaan Champa yang juga mulai memeluk agama Islam. Sebuah catatan di Spanyol tahun 1580-an juga nyebut kalau banyak Muslim yang tinggal di kerajaan Champa. Sampai Raja Champa yang beragama Hindu minta agar agama Islam ini dilestarikan. Akhirnya habis itu mulai banyak tuh masjid-masjid yang berdiri beriringan sama kuil-kuil Hindu. Hebat ya rajanya. Menjelang jatuhnya Kerajaan Champa, banyak orang dari etnis Cham yang akhirnya nyebrang ke negara lain. Kayak Malaysia, Indonesia, Cina, dan banyak juga yang ke Kamboja. Dan akhirnya nanti etnis Cham yang nyebrang ke Kamboja inilah yang memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Kamboja. Ya tapi itu nanti di Kamboja nantilah kita omongin, abis kita ngomongin Vietnam. Ya gak? Gimana? Abis bahas Vietnam langsung bahas Kamboja? Apa mau negara lain aja? Nah, etnis Cham ini sekarang kebagi 3. Ada Cham Hindu, Cham Islam, sama Cham Bani. Apaan tuh Cham Bani? Cham Bani ini mereka ngakunya agamanya Islam. Tapi dalam ritualnya, dalam ibadahnya sehari-hari itu masih banyak pengaruh dari agama Hindu. Mungkin agak mirip di Jawa ya, Islam kejawen. Tapi ternyata menurut catatan sejarahnya, ini nih emang berhubungan. Soalnya di etnis Cham waktu itu tuh di Kerajaan Champa waktu itu pengaruh Putri Darawati nih kuat banget. Siapa tuh? Putri Darawati ini adalah putri Kerajaan Champa yang beragama Islam. Terus nantinya dia menikah dengan Raja Kertawijaya, Raja Majapahit yang ke-7. Katanya sih berkat Putri Darawati ini akhirnya banyak anggota keluarga Kerajaan Majapahit yang memeluk Islam. Dan sedikit banyak ritualnya pun jadi kebawa. Menarik ya. Oke, kita balik ke Cham Bani. Jadi beberapa perbedaan ibadahnya Cham Bani itu diantaranya mereka nggak wajib sholat 5 waktu. Katanya sholatnya cuma sholat Jumat doang yang wajib. Terus di bulan Ramawan, bulan Ramadannya mereka, itu yang wajib puasa cuma orang yang dituakan dalam keluarga. Jadi dia puasa mewakili keluarganya. Selain 2 itu ya ada beberapa lagi lah. Nah, biar jelas nih gue ada video tentang gimana orang Cham ini beribadah. Oh iya, video ini nih nanti nih, ini video tahun 2006. Jadi kalau lu ada yang punya update orang Cham Bani sekarang kayak gimana, apakah ibadahnya masih sama aja atau udah beda, itu lu bisa tulis di komen. Oke. Il se revendique néanmoins pleinement musulman. Dans cet islam, ce sont les femmes en majorité qui vont à la mosquée.
elle ne porte pas le voile. La deuxième obligation du musulman, les 5 prières quotidiennes, n'est jamais suivie par les Chambani. On fait la prière une fois par mois. Sinon, on la fait le vendredi. Le culte est très différent de la pratique musulmane. Ini kan ibadah gini menurut ajaran Islam jelas salah ya. Terus gue cek komennya dong. Gue pengen lihat kalau videonya in English, komen-komennya tuh bakal kayak apa. Dan ternyata komennya tuh keren-keren. Mereka ngasih tau kalau itu salah, tapi tidak menghujat. Mereka mendoakan biar orang-orang Chambani ini bisa jadi lebih baik. Dan bahkan ada yang sampai pengen berkontribusi ke orang-orang Chambani. Kayak komen ini. Dia nih sampai ngarep biar bisa tinggal di sana selama setahun. Biar bisa ngingetin orang-orang Chambani kalau cara ibadah mereka salah. Biar bisa ngajarin orang-orang Chambani cara ibadah yang benar menurut Islam. Ini kan kalau ngelihat komen gini enak ya. Damai, positif, membangun. Tapi di antara komen-komen ini gue juga nemu beberapa komen dalam bahasa Indonesia. Nih. Nah, gimana? Beda kan feel-nya kan yang bahasa Indonesia kan? Ini mana solusinya coba ini? Ada. Orang kita. Ça veut dire Islam plus brahmanisme divisé par deux. C'est la moitié Islam, c'est la moitié brahmanisme. Selain karena putrinya yang nikah sama salah satu raja Majapahit, kedekatan etnis Cham sama Indonesia ini juga makin kental karena keberadaan Sunan Ampel. Kok Sunan Ampel? Karena Sunan Ampel menurut catatan dilahirkan di Champa tahun 1401. Ikut ngembangin Islam di Vietnam sebelum akhirnya pindah ke Jawa. Di Jawa beliau menikah terus punya 4 orang anak. Di antaranya adalah Sunan Bonang sama Sunan Derajat. Seru ya? Waktu masa perang Vietnam, etnis Cham di sana, mau yang Islam, yang Hindu, sampai yang Bani, itu mereka sama-sama membentuk Cham Liberation Front, Front Pembebasan Cham. Dipimpin sama Letnan Les Kosem, mereka ini pernah ngelawan Vietnam Utara sama Vietnam Selatan. Dua-duanya dilawan. Tujuannya ya buat mendapatkan kemerdekaan Cham. Tahun 76 abis Vietnam Utara menang, banyak orang dari etnis Cham yang khawatir sama pemerintahan komunis. Akhirnya ada sekitar 55.000 orang etnis Cham yang pindah ke Malaysia. Termasuk Les Kosem. Sekarang gimana? Sekarang sih katanya makin kesini orang muslim di Thailand makin gampang buat ibadah. Astagfirullah. Kenapa Thailand ya? Sekarang sih katanya makin kesini orang Islam di Vietnam ini makin gampang buat ibadah. Di Vietnam sendiri kan udah ada puluhan masjid. Di Hanoi, di ibu kotanya ada 1 masjid. Di Ho Chi Minh ada 2 masjid. Dan dua-duanya ini katanya didirikan sama orang Vietnam keturunan Indonesia. Masjid Al-Rohim dan Musulman. Terus secara konstitusional pun pemerintah di sana mengizinkan orang Islam buat beribadah dan bekerja di berbagai bidang. Ini salut sih, padahal Islam di Vietnam itu adalah agama yang minoritasnya tuh minoritas banget. Ini lo lihat bagan ini, nah Islam itu tuh ada di paling bawah, yang others yang 0,2%. Nah itu Islam ada di situ. Typical Islamic religious activities have contributed to diversifying national cultural identity. Islamic organizations in Vietnam have helped international friends understand more about Vietnam. Our policies respecting the freedom of religion and Vietnam's policy of renewal and international integration. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang sejarah dan perkembangan Islam di Vietnam. Gimana abis ini mau langsung hajar Kamboja, karena kan etnis Chamnya tadi yang nyeberang ke Kamboja tuh jadi berperan penting tuh dalam penyebaran Islam di Kamboja kan. Jadi gimana, mau langsung bahas Kamboja atau bahas Islam di negara lain? Komen. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa ditulis di komen juga. Kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usah halus